Kembali di Era Entertainment, selalu kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-564. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-564 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham ESA, GoTo, KDSI, WMPP, INKP, dan CMNT. Ini sebenarnya 6 saham yang sudah saya siapkan beberapa hari lalu namun belum sempat di-review. Namun hari ini walaupun late tapi bisa informasikan kepada teman-teman terkait 6 saham tersebut. Seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks kita, di mana IHSG dalam perdagangan hari ini tutup melemah 0,736% di level 7.050, masih di atas level psikologis 7.000, masih aman. Dengan total transaksi hari ini 12,1 triliun, ada 235 saham naik, 276 saham turun, dan ada 197 yang masih bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan di sisi foreign buy and sell-nya di seluruh market, tercatat ada net foreign sell senilai 193,6 miliar. Ini masih terlalu sedikit ya. Jadi masih ada kemungkinan dia masih naik lagi. Kenaikan indeks kemarin juga ditopang oleh kinerja keuangan dari beberapa perusahaan penggerak ya, ISG movers-nya itu ada di sektor perbankan, itu kinerja keuangannya bagus-bagus semua. Kemudian sektor bara ya, dan turunannya juga bagus. Kemudian komoditas yang lainnya juga hasilnya bagus semua. Jadi itu menjadi stimulus penggerak juga dari bursa. Nah, tapi kalau kita pelajari dari pola ya, sebelum berita itu keluar bahwa kinerja keuangannya bagus, harga saham itu dibanting dalam sekali, kemudian diikuti dengan informasi-informasi yang menakutkan. Setelah itu indeks balik lagi. Nah, ini menjelang window dressing yang katanya Desember akan selalu hijau, yang katanya lempar sendal bisa jadi duit. Apakah itu masih akan bisa terulang dalam sejarahnya? Karena kalau kita tarik ke belakang mungkin 20 tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, Desember indeks kalau di total itu pasti selalu hijau secara bulanannya. Jadi apakah itu akan terulang? Tidak ada yang tahu, tapi bisa jadi bahwa saham-saham yang turun dalam misalnya ini, teman-teman harus bisa cermati dengan mulai dari top down analysis. Jadi kita lihat dari makronya seperti apa, kemudian efek ke perusahaannya seperti apa. Contoh, kalau kita misalkan lihat di saham di komoditas, maka tentu kita lihat pergerakan dari harga batu baranya sendiri ya, acuan batu baranya kira-kira berapa. Kalau masih di atas ratusan dolar maka itu masih bisa membuat kinerja dari perusahaan-perusahaan di sektor itu akan terus membaik di tahun-tahun berikutnya. Begitupun perbankan, kalau kita lihat suku bunga sudah terus dinaikkan, maka itu akan nanti tercermin mungkin di kuartal 4 atau di kuartal 1 2023 nanti. Jadi efek-efek itu mungkin menjadi seperti apa ya, gulungan bola salju yang nanti akan meledak besar naik itu nanti di awal-awal tahun depan. Makanya itu yang harus coba kita bisa lihat momentum peluang. Jadi ketika ada koreksi, ketika kita lihat ada peluang, maka kita harus hubungkan dengan dia punya makronya seperti apa. Kemudian kita lihat apakah ini bisa, kinerjanya bisa meningkat apa tidak. Walaupun kita juga tidak bisa lupakan bahwa ada yang perusahaan kinerjanya busuk sekali, itu sahamnya malah terbang gila-gilaan. Tapi itu hanya apa ya, special case. Tapi pada umumnya ketika kinerja keuangan itu bagus, maka itu bisa menjadi booster untuk mendorong psikologis orang untuk memborong, dan itu akan tercermin di grafik-grafik itu yang kita sebut dengan candlestick, atau yang orang yang menekuni itu disebut dengan seorang trader melakukan trading. Itu kita sedikit intermezzo, kemudian kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik ESA. Ini kita menggunakan JCS ya, Joran Fast Bot Chart System. Teman-teman bisa berlangganan di website kita. Nanti saya akan tunjukkan. Kita akan bahas dulu ESA. Surya Esa Perkasa ini, kalau teman-teman bisa perhatikan, dia mencoba untuk ya, ini kalau kita bisa gambarkan ya, dia berada di rentang
support dan resistnya di antara 920 dan 1085. Ini kalau kita gambarkan dia mau mencoba untuk break, sudah berhasil break, sekarang dia coba untuk mempertahankan level resist yang tadi sudah berubah jadi support ya. Ini kalau orang bilang resist become support RBS ya. Jadi tadinya resisten, sekarang sudah berubah menjadi support. Nah ini kalau supportnya di 1085 bisa dipertahankan, maka memungkinkan ESA bisa terus melanjutkan penguatan. Keberapa? Ini kita lihat menggunakan Fibo ESA secara weekly. Nah ini enaknya kalau menggunakan automatic seperti ini. Jadi tanpa kita harus tarik garis lagi. Kalau kita sudah capek begitu, tinggal tekan-tekan saja komennya, perintahnya. Kemudian tinggal pilih nama-nama saham, mau saham apa saja, time frame berapa saja, dia akan keluar. Kalau ESA kita perhatikan, kalau memang bisa kuat tadi di level support barunya, maka masih punya peluang untuk mengejar level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir itu di 1540. Jadi kuncinya adalah dia tadi harus bisa kuat bertahan di 1085, maka dia memungkinkan dia ke 1500-an. Tapi kalau gagal bertahan di 1085, maka ada peluang dia kembali ke 920 dan tentu kita mungkin tunggu di sana untuk kemudian membeli saham ESA. Secara JCS score nilainya 30, statusnya kita abaikan atau ignore. Kemudian ada saham selanjutnya, ada saham GoTo ya. Ini banyak sekali yang juga berhembus informasi bahwa unlock saham dari para pemegang saham itu sudah akan berakhir di bulan Desember. Itu tentu mereka akan mengguyur atau apapun istilahnya itu. Tapi apakah isu-isu seperti itu hanyalah sebuah isu yang membuat retail tidak mau masuk? Ataukah beneran isu itu disebarkan karena memang orang atau mereka yang punya barang ini ingin jual? Karena kalau kita tahu ya, ketika sebuah saham sebelum IPO itu mereka punya nilai nominal. Jadi ketika nilai nominal saham misalnya mereka waktu sebelum IPO 1 juta nilai nominalnya, ketika IPO kan biasanya tinggal 10, tinggal 1 bahkan GoTo. Nah maka harga kepemilikan mereka itu sudah di bawah sekali bahkan. Jadi mau dijual di harga berapapun ya pasti cuan. Hanya masalahnya adalah berapa besar yang dilepas, berapa banyak yang akan ditumpahkan ke market, dan market siap tidak untuk menghadapi itu. Nah, bagaimana caranya biar mereka mendistribusi dengan cara yang soft, tapi barangnya mereka habis, tapi tidak terlalu membuat citra buruk dari perusahaannya itu sendiri. Karena sangat sangat saling berhubungan ya. Ketika harga sahamnya jatuh ambruk, maka orang bisa menilai, publik bisa menilai bahwa ini perusahaannya jelek sekali, padahal cuma dilihat sekilas dari candlenya yang downtrend. Kadang begitu. Jadi market kadang menghukum hanya dengan melihat posisi trennya, tapi dia menjustify dengan keseluruhan dari kinerja perusahaan. Nah makanya kalau market maker yang bagus, maka dia akan pintar untuk mendrive harga sahamnya sambil dia mendistribusi. Jadi dia markup with distribution. Jadi itu harus dilakukan kalau memang mereka mau kemudian untuk menghabiskan semua sahamnya dan merealisasikan keuntungan. Maka kalau dengan konsep seperti itu, harusnya GoTo akan naik dulu sambil didistribusi. Jadi kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini sudah ada banyak bullish divergent ya. Di sini ada garis-garis kuning, ini sudah bullish divergent terus. Maka tinggal menunggu momentum kapan bullish divergent ini akan terrealisasi. Karena kalau kita lihat sebelumnya ini muncul bullish divergent, dia langsung up walaupun tidak seberapa, kemudian turun. Muncul bullish lagi tapi dia tidak up, dia malah down. Muncul bullish lagi, dia masih naik tapi tidak terlalu banyak. Dan dia punya resistance itu ada di 228. Sangat jauh. Closingnya di 194. Nah pertanyaannya, di level berapa kita harus entry? Bagi saya pribadi ada level yang kita sebut level psikologis itu di 200 ya. Jadi kalau 228 ini masih terlalu jauh, maka break 200 saja kita mungkin sudah bisa coba untuk beli. Mungkin kita batasi SL sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Mungkin minus 3% cut loss, minus 5% cut loss, atau 3-4 cut loss, terserah. Yang jelas adalah bagaimana kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Jadi kalau misalkan dia harus naik di atas 200, bisa break 200, silakan buy. Target ke 28 boleh, sampai 2266 juga boleh.
Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau kita lihat dari final score value, di sini JCS score-nya 60, artinya sudah boleh titip sendal di saham Goto ini. Setelah saham ESA Goto, maka kita punya saham KDSI. Nah, saham milik Kedaung Setia Industrial Tbk ini ditutup minus 2,75% ya di harga 1060 ya. Final score value dia masih 40, statusnya ignore. Beberapa hari lalu dia sempat rally ya, dia sempat rally lumayan ya dari bawah nih, dari berapa nih? Mungkin di 900 bisa sampai di 1000-an. Namun hari ini dia cuma naik dan shadow ya, hati-hati. Ketika dia sudah seperti ini, besoknya dia akan koreksi dan sideways baru naik lagi. Jadi mungkin apa ya, volumenya ini juga baru hidup istilahnya di akhir-akhir waktu ini. Jadi kalau teman-teman yang mau beli misalnya, di sini ada support di 1005 ya. Kalau mau beli selama di atas 1005 masih aman. Kalau gagal bertahan di 1005 maka ada peluang turun ke 965. Kalau turun lagi di bawah 965 maka jelek buat KDSI. Jadi kalau mau ambil rentangnya 965 sampai dengan 1005 ya kalau mau ambil. Tapi kalau mau langsung saja tanpa harus tunggu di rentang itu ya boleh saja beli di harga sekarang. Asal ketika turun di bawah 1005 ya triple SL dulu. Dan tentu teman-teman harus melihat dia punya ini ya, volumenya ya. Ini volumenya apakah masih bagus apa tidak, karena teman-teman tahu sendiri ini volumenya sepi sekali, tiba-tiba rame. Ini juga sepi, mulai ada rame kemudian sepi. Takutnya ini dia sepi terus sideways, modal teman-teman itu akan mati di sini, tidak bisa berputar lagi ke emiten lain yang mungkin punya potensial. Kemudian kita berlanjut ke saham berikutnya yaitu WMPP ya. Ya, WMPP, Widodo Makmur Perkasa. Nah, WMPP itu ditutup menguat ya 4,44%. Ini kalau misalkan dibahas beberapa hari lalu mungkin bagus juga karena ini sudah muncul beberapa lalu. Tadi kayak ESA masih jelek, GoTo ya mulai bagus lah. Kemudian tadi masih jelek juga ada KDSI, tapi WMPP ini bagus ya, sudah bergerak naik. Namun closingnya dia tepat berada di SPK yang mana resistnya dia. Ini kalau besok bisa tembus lagi di 141 ya silakan buy saja, target ke 164. Tapi kalau tidak mampu lewat 141 ya stop, jangan dulu beli, kita abaikan. Jadi sekali lagi kalau bisa dia naik di atas 141, 142 saja ya, 142 buy, cut loss di bawah 139, target ke 164. Jadi buy on breakout 141, cut loss di bawah 139 atau sesuaikan dengan preferensi masing-masing, target menuju ke 164. Secara final score value dia bagus ya, statusnya 70 dengan titip sandal. Kemudian kita punya saham INKP ya, ini INKP. INKP baru CMNT. Nah, Indah Kiat Pulp and Paper TBK ini luar biasa bagus ya. Kalau teman-teman lihat di sini uptrend sekali, ini sangat strong uptrend. Apalagi dia di rentang support paling kuat dan resisten paling kuatnya dia ada ini ya. Teman-teman bisa lihat ini double cup di sini. Kemudian berhasil tembus, maka targetnya biasanya diukur dari jarak ini ke sini ya, jarak cup bawah sampai ke atas, kemudian ini dipindahkan untuk mengukur dan itu hampir-hampir sepertinya sudah dekat di sana. Jadi tentu ini dia harus koreksi lagi. Koreksinya dia harus kembali nguji support barunya yang RBS-nya resistant become support di 9.700. Jadi kalau mau tunggu 9.700 boleh teman-teman ambil, 9.700, 9.800 bolehlah teman-teman tunggu di sana. Tapi kalau gagal bertahan, ya ada peluang dia kembali ke 8.625 dan tentu itu jelek ya. Jadi kalau dia mau strong uptrend maka harus kuat bertahan di 9.700. Jadi kalau kuat ya punya potensi, tapi kalau gagal ya itu jelek dan lebih bagus abaikan. Namun di kondisi saat ini final score value dia masih 15, itu masih jelek sekali ya. Jadi masih diabaikan. Jadi memang tentu kita harus tunggu dia di support ya, di support 9.700 untuk kita entry.
Selanjutnya kita punya saham CMNT, ya ini CMNT merupakan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-564. Ini saham semen ya kalau tidak salah. Ya, Cemindo Gemilang. Saham ini ditutup menguat tipis 0,56% di level 905. Pergerakannya sangat kayak roller coaster ya, turun drastis, naik tipis, turun lagi, naik tipis, dibanting lagi, naik tipis. Ini sudah ada double top di sini, ada dua top di sini. Takutnya kalau ini tidak tembus, kembali lagi dia ke 800. Jadi hati-hati. Kalau memang mau beli, ada support baru RBS di 870 ya. Ini resistance become support di sini. Nah, ini dia harus uji ya. Kalau dia bisa kuat bertahan 870 maka sehat dan ada potensi dia kembali ke 1000. Tapi kalau gagal maka potensi kembali ke 800. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau mau beli di harga saat ini ya di bawah 87 wajib cut loss. Tapi kalau mau tunggu, menurut saya pribadi ya tunggu saja di sekitaran 800 ya, 800 sampai 820 lah. Itu mungkin teman-teman bisa ambil di bottomnya lagi. Kalau kita lihat final score value dia juga masih 45 ya, masih statusnya wait and see. Dan sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman yang mau buat atau mau join seperti itu, bisa buka website kita di joranvest.com. Ini platform edukasi dari kami, dimana teman-teman kalau mau berlangganan ini paket fullnya ya, termasuk dapat chart tadi, tapi ini paket fullnya dan ada lagi artikel, webinar, layanan, analisa, edukasi. Contoh artikel seperti ini ada banyak sekali, ada komparasi. Kalau teman-teman misalnya baca seperti ini, dia akan akan tertutup ya, tidak bisa terbaca. Kalau teman-teman berlangganan tadi yang paket 109 dan lain-lainnya ini, itu bisa terbuka. Tapi kalau mau cuman chartnya doang, ya chartnya aja, bisa pilih yang layanan Joran Invest Chart System, scroll ke bawah dan berlangganan. Cuman 40.000 per bulan saja teman-teman sudah bisa berlangganan di JCS ini. Oke, dan ini bonus buat teman-teman. Mungkin bisa pakai buat besok ya. Ini saya kasih beberapa screener. Yang pertama ada screener untuk saham-saham yang bullish dan bearish divergent ya. Ini yang bullish ada banyak sekali itemnya. Tebik, Telkom, Bank, BHIT, Arci, Centrin, WIRK, BP, BBKP, LPCK, Raja Olive, Nano, dan AHAP ya. Ini list yang bullish divergent ya. Ini saya kasih bonus buat teman-teman. Plus saham-saham yang bagus secara skor untuk hari ini ya. So, JCS. Ini mudahnya kalau kita pakai begini, jadi tidak perlu kita pusing banyak saham ya. Cuman yang sudah terscreener. Nah, ini pun kalau muncul sebanyak ini ya biasanya saya pilih yang statusnya good saja. Ya, jadi LPKR sampai di CPRO. Ini saham-saham yang bagus secara skor ya. Skornya itu di atas 75 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tapi kalau mau lihat yang bullish ya ada sini contoh TBIG, Telkom, dan ini ada tanggalnya. Ini contoh TBIG munculnya di tanggal 4 ya. Biasanya saya pilih yang jaraknya 3 sampai 4 hari dari tanggal hari ini. Jadi kalau misalkan tanggal hari ini tanggal 8, maka mungkin yang bagus itu tanggal 4 karena bullish divergent itu tidak serta-merta ketika dia muncul dia langsung naik. Tidak, biasanya itu ada selang beberapa hari baru dia work ya. Jadi biasanya kayak begini. Jadi contoh misalnya kita coba buka yang tanggal 4 misalnya Chen ya. Jadi setelah kita screening, maka kita langsung cek chart. Makanya di sini dia bilang kan, silakan cek kembali chart untuk memastikan entry terbaik. Nah, di sini ada bullish divergent ini sudah muncul 2 kali dan ini perfect sebenarnya sih. Ini kalau dia bisa kuat atau bisa bertahan di 138 ya, ini potensi ke 195 karena sudah muncul sinyal seperti ini. Jadi ini menarik juga sih sebenarnya. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang bisa teman-teman pakai untuk ngecek dari list-list seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.